Kalau kita mengungkapkan kebenaran ilmiah, pasti banyak pihak-pihak yang tidak terima, ya Bang ya. Jadi itu kita sedang konsultasi ke tim pengacara, ya. Apakah kita nanti akan lapor balik atau tidak itu? Ya karena bagi kami kebenaran ilmiah itu mendewasakan dan mencerdaskan bangsa justru tanpa narasi-narasi yang dikarang-karang. Dan temuan kami atau kajian ilmiah kami itu bisa diverifikasi oleh ahli lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi laporan tersebut juga harusnya dengan dasar ilmiah, dengan mengutip ahli-ahli mereka. Tetapi kedewasaan kita menerima kajian ilmiah itu ya harusnya membawa kita ke peradaban yang lebih baik. Jadi temuan atau kajian itu harusnya dilawan atau diverifikasi atau di counter oleh kajian ilmiah juga gitu. Seperti yang saya temuan saya seperti berikut juga dengan Dr. Roy Suryo, bahwa pada tahun 1985 itu tidak ada teknologi apapun, ya, baik word processor maupun hardware, ya, software maupun hardware yang bisa memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti yang ada pada skripsi Joko Widodo maupun temannya yang bernama Saminuddin Barorito yang yang ditunjukkan pada kami pada pertemuan di UGM pada tanggal 15 April 2025 yang lalu. Dan satu temuan lain, ya, apa itu? Bahwa pada skripsi atas nama Saminuddin Barorito yang ditunjukkan kepada kami oleh kedua wakil rektor UGM, itu tulisannya telah dipertahankan di depan penguji tesis dengan hanya satu tanda tangan pembimbing. Itulah yang semakin meyakinkan kami bahwa ini adalah penipuan ini itu sudah sangat terstruktur dan masih seharusnya kan tadi itu ya, bahwa masuk atau tidaknya ijazah skripsi itu harus diuji gitu loh. Makanya Bareskrim harusnya lebih dahulu memproses laporan dari tim TPUA yang sudah dimasukkan sejak Desember 2024. Baru di situ kita buktikan, ya, kita lakukan peperangan ilmiah, kita uji forensik, kita uji usia kertas, kita uji usia tinta, kita uji teknologi font, dan kita uji administrasi akademik, ya, baru laporan-laporan ini menyusul diproses. Jadi utamakan dulu uji kebenaran material tersebut. Kalau dari perspektif saya sebagai seorang peneliti, ya memang tidak mungkin teknologi font yang sangat cantik yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu bisa diproduksi tahun 1985. Dan kalau memang tuduhan saya ini tidak berdasar, silahkan cari lembar pengesahan yang seperti itu tahun 1985. Karena apa? Karena teknologi saat itu hanya memungkinkan, ya, font yang sangat kasar, dan Times New Roman itu hanya ada versi digitalnya di versi Windows 3.1 tahun 1992. Dan itu kita lihat, ya, di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu sudah cantik rata tengah, itu sudah menggunakan word processor sangat canggih. Lebar antar kata itu sudah sangat bervariasi untuk menyesuaikan rata tengah yang sempurna gitu loh. Kalau ingin melaporkan ya tunggu saja nanti. Artinya apa? Laporan dari tim TPUA itu harus diproses dulu gitu loh, biar kita uji secara ilmiah. Gimana saya menghasut? Ini kan keilmian saya pegang. Ya silakan bantah dengan ahli dari yang menuntut ini begitu loh. Karena catatan evolusi teknologi, ya, hardware dan software itu, ya, itu sangat confirm itu gitu loh. Kita bukan terburu-buru, memang ada catatan teknologi yang timelinenya tercatat di dunia, di sejarah, didokumentasikan dengan baik. Jadi itu bukan buru-buru, bisa diperiksa, orang juga semua tahu gitu, bahwa itu Times New Roman, bahwa Times New Roman itu hanya ada sejak Windows 3.1, dikembangkan dan license-nya dibeli oleh Windows dan Adobe di Windows 3.1 dengan teknologi algoritma kurva Bezier, polinomial 2 dan 3. Di mana terburu-burunya? Itu sudah confirm itu gitu loh. Kecuali memang, ya,
UGM bisa melakukan lewat ahlinya memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti itu, ya, dengan teknologi secantik itu, teknologi printing secantik itu dengan tahun 1985. Kalau menggunakan software maupun hardware itu catatan teknologinya jelas. Gimana buru-burunya? Oke. Tidak buru-buru karena terdokumentasi dengan baik itu catatan teknologi itu. Teknologi berkembang itu terikat waktu dan ruang dan waktu. Maksud saya, oke, begitu Bang.